أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat fardu zuhur jamaah Masjid Raudhatus Shalihin yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah di siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti biasa di masjid kita, sebelum melaksanakan fardu zuhur secara berjamaah, sejenak meluangkan waktu menyampaikan mau'izah hasanah, nasihat yang baik, yang mana kita masih berada di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Maka mencontoh para ulama kita di bulan Maulid ini, mereka dalam majlis-majlisnya yang disampaikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang utama, sebagaimana beliau sabdakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan akhlak. Maka inti daripada iman kita kepada Allah, yang dibuktikan iman itu dengan ibadah, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang demikian itu akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang memiliki al-akhlaq al-mahmudah, sifat-sifat terpuji. Dan akhlak inilah kelak nanti yang berat timbangannya dalam mizan, timbangan amal baik kita di akhirat. Maka ada beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan pentingnya, akan utamanya seseorang yang memiliki perilaku yang baik. Dan begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqan wa khilqatan. Nabi itu manusia yang paling sempurna dari sisi akhlaknya, begitu juga sempurna dari sisi fisiknya atau penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menyanjung beliau dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad pemilik akhlak yang paling agung, yang paling mulia. Dan di antara kesempurnaan akhlaknya baginda Nabi, Rahimun. Rasulullah itu berkasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat atau menjadi rahmat bagi sekalian alam. Rahmat adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala
Yang ada kasih sayang ini umum sifatnya, ada pula khusus diberikan hanya kepada orang-orang yang beriman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah nanti kita dapati bagaimana sifat kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya kepada manusia, tapi kasih sayang Rasulullah juga kepada makhluk Allah yang lain, termasuklah pada hewan, pada binatang. Disebutkan dalam suatu riwayat ada seekor onta betina yang dia terikat karena dia hasil buruan onta betina ini. Lalu dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Nabi lewat di dekatnya, maka onta betina ini menyampaikan kepada Rasulullah bahwa dia punya anak yang masih menyusu kepadanya. Maka onta betina ini meminta kepada Rasulullah agar dia dilepaskan untuk pergi menyusukan anaknya. Setelah selesai menyusukan, onta ini berjanji untuk kembali lagi. Maka Rasulullah mencari di mana pemilik onta ini, siapa yang menangkap onta ini. Ditemukanlah, kemudian Rasulullah sampaikan, lepaskan onta ini untuk pergi menyusukan anaknya dan dia akan kembali lagi. Maka sang pemilik onta ini mengatakan, siapa yang menjadi jaminan, siapa yang akan menjaminnya dia bahwa onta ini akan kembali lagi. Maka Rasulullah katakan, saya. Artinya kalau onta itu dilepaskan dan tak balik lagi, maka Rasulullah yang akan membayar harga daripada onta tersebut. Begitu dilepaskan, tak lama berselang setelah selesai menyusukan onta itu pun kembali sebagaimana yang telah disampaikan. Lalu pada akhirnya pemilik onta ini melepaskan onta ini untuk kemudian tetap bersama anaknya yang masih menyusu kepadanya. Riwayat yang lain, ada seekor onta pula yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kathratul amal wa qillatul ta'am. Dia mengadu kepada Nabi bahwa pemiliknya memberikan beban pekerjaan yang berat kepada onta tersebut, tetapi sedikit makanan yang diberikan kepadanya. Rasulullah pun mencari di mana pemilik onta ini dan menyampaikan aduan onta tersebut dan dibenarkan. Artinya pemilik onta ini mengakui bahwa memang berat beban yang diberikan kepada onta tersebut, tapi sedikit makanan yang diberikan kepada onta tersebut. Maka Rasulullah pun menyampaikan hal tersebut, berikan peringatan agar tidak memberikan beban yang terlalu berat, lalu kemudian mencukupkan makanan kepada onta tersebut. Ini di antara bentuk rahman, kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya kepada manusia tetapi bahkan kepada hewan sekalipun. Mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul terdahulu juga ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan Nabi Sulaiman dapat berbicara, memahami bahasa hewan, begitu juga ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan momentum bulan Rabiul Awal ini kita pun dapat meningkatkan akhlak, budi pekerti, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana disebutkan dalam suatu kitab yang mengumpulkan paling tidak ada 40 riwayat hadis, Al-Arba'ina fi Fadail al-Akhlaq. Ada 40 hadis yang menerangkan tentang keutamaan daripada al-akhlaq al-mahmudah, sifat terpuji. Yang ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhah, istri baginda Nabi, Ummul Mukminin, ditanya oleh sahabat, ma khuluqu Rasulillah, apa akhlaknya baginda Nabi? Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran, akhlaknya baginda Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya Nabi mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Maka di mana kita dari pengamalan isi Al-Quran? Apa-apa yang dilarang di dalam Al-Quran kita tinggalkan, apa-apa yang diperintahkan, yang diwajibkan, maka kita tunaikan. Maka Rasulullah itu ka'annahu Qur'anun yamshi 'alal ard, seolah-olah Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan di muka bumi ini. Nah, riwayat lain berkaitan dengan akhlak terpuji ini
ataupun sifat berkasih sayang di antara yang dimiliki oleh Nabi, Rasulullah sampaikan irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasihi cinta yang ada di muka bumi ini, maka yang di langit akan mengasihi dan mencintaimu. Ini hadis yang biasa disampaikan dalam majelis-majelis hadis, hadis-hadis pertama yang disebutkan dibacakan oleh guru kita, masyayikh kita, maka disebut namanya hadis musalsal bil awwaliyah. Karena dalam majelis hadis membaca hadis arba'in, membaca Sahih Bukhari, membaca Sahih Muslim, nah biasa hadis yang pertama disampaikan adalah hadis Nabi ini, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasih yang ada di bumi, maka di langit akan mengasihimu. Bagaimana riwayat kisah yang sudah masyhur sering kita dengar, seorang wanita dari Bani Israel yang kerjanya sebagai wanita penghibur, setiap hari berbuat dosa dan maksiat, tapi karena kasih sayangnya kepada seekor anjing yang kehausan, diberikan minum, lalu kemudian dia dimasukkan surganya Allah atau mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, seorang wanita yang kemudian mengikat seekor kucing, menyiksanya, tidak memberikan makanan kepadanya, maka dia pun kelak akan disiksa di kehidupan akhirat karena menyiksa makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah ditanya ya tentang apa yang paling baik yang Allah berikan kepada manusia. Maka Rasulullah katakan husnul khuluq. Artinya ketika kita memiliki akhlak yang baik, berarti kita sudah mendapatkan pemberian yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian akhlak yang baik ini juga adalah sesuatu yang kelak berat ya dalam timbangan amal soleh kebajikan kita di akhirat. Bagaimana disebutkan dalam riwayat athqalu fil mizan, di antara yang berat dalam timbangan, artinya salat juga punya nilainya, puasa, tetapi akhlak budi pekerti tingkah laku seseorang itu juga termasuk yang berat dalam timbangan di kehidupan akhirat. Rasulullah ditanya ataupun Rasulullah sampaikan khairun nas, siapa ya Rasulullah, siapa di antara manusia yang baik? Maka Rasulullah katakan khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang memiliki pribadi dan akhlak yang terpuji dan bermanfaat bagi yang lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa meniru mencontoh baginda Rasulullah dalam akhlak beliau, tingkah laku beliau, sifat sabarnya, sifat pemaafnya, tidak pendendam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih sayangnya kepada para fuqara wal masakin. Bahkan Nabi berpesan kepada sahabatnya, ya Mu'adz bin Jabal atau Abu Dzar Al-Ghifari, bihubbil masakin, untuk mencintai orang-orang fakir miskin yang diuji dengan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit banyak yang dapat kita sampaikan di siang hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.